Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi tentang karakteristik transaksi syariah ya. Tetap semangat. Hari ini masuk hari ke-19 ya, di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah atau 2026. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini nanti sampai akhir ya, sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Oke, kita melanjutkan materi minggu kemarin. Sekarang kita akan bahas tentang karakteristik dari transaksi syariah ya. Jadi bahwa implementasi dari transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu ya, dimana setiap transaksi harus memenuhi syarat dan kriteria secara syariah ya, dimana yang pertama adalah bahwa transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho ya. Yang kedua bahwa sekalipun ada prinsip kebebasan ya, namun prinsip kebebasan bertransaksi ini harus diakui sepanjang objeknya halal dan baik ya, atau halal dan thayyib ya. Sedangkan yang ketiga harus memenuhi syarat dan kriteria uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai saja ya, bukan sebagai komoditas ya. Karena tidak banyak bahwa saat ini tuh banyak dalam hal bisnis ini uang ini dijadikan sebagai komoditas. Artinya uang itu diperjualbelikan ya. Nah, dalam syarat dan kriteria transaksi syariah bahwa uang ini tidak boleh dijadikan sebagai alat komoditas seperti itu ya. Terus syarat dan kriteria yang keempat adalah tidak mengandung unsur riba ya. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur maisir. Yang ketujuh, tidak mengandung unsur goror. Dan yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram ya. Itu adalah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi dalam hal menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi seperti itu ya. Yang kesembilan yaitu tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang ya. Jadi time value of money ya, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan prinsip no gain without accompanying risk ya. Dan yang ke-10 adalah syarat dan ketentuannya, transaksi dilakukan berdasarkan prinsip yang benar dan jelas, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain ya. Sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad, serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad seperti itu ya. Syarat dan ketentuan berikutnya adalah yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan ya, atau najasi, maupun dalam hal rekayasa penawaran. Ihtikar ini tidak boleh ya. Tidak boleh ada distorsi harga seperti itu. Dan yang ke-12 syarat dan ketentuannya adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap ya. Jadi tidak boleh ada kaitannya dengan riswah ya. Kolusi dengan suap menyuap seperti itu ya. Nah, ini ada ya dasar hukum dalam kitab suci kita Al-Quran, bahwa ada dasar hukum dalam melakukan transaksi bisnis, yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-12 ya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ya, tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ya.
Nanti ayatnya bisa sama-sama dibuka ya. Jadi demikian dasar hukum dalam melakukan transaksi bisnis ya. Itu dalam surat An-Nisa ayat 29 seperti itu. Jadi kalau kita bicara karakteristik dari transaksi syariah ya, ada beberapa transaksi yang dilarang secara syariah ya. Yang pertama adalah semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah ya. Yang kedua adalah riba ya. Riba ini transaksi yang dilarang oleh syariah ya. Jadi riba itu tambahan ya. Terus yang ketiga adalah transaksi yang dilarang oleh syariah, ada penipuan, ya, perjudian atau maisir, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau gharar, ya, ihtikar atau penimbunan barang, monopoli, ya, rekayasa permintaan, tadi riswah, ya, suap menyuap seperti itu. Terus pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli, ya, atau penjualan bersyarat ya, ini juga sama, transaksi yang dilarang oleh syariah ya, seperti itu. Terus ya, itu ya sebagai YouTube pertama, materi pertama dari YouTube terkait dengan karakteristik dari transaksi syariah. Oke, nanti kita lanjutkan.